Gimana? Ibu situ aja. Ayo. Nama saya Haji Tati Rohyati. Deketin mic-nya. Nama saya Haji Tati Rohyati. Saya di Bekasi, di Babelan, Babelan Utara. Saya jualan pupuk, pestisida dan alat-alat peternakan semua. Di mana tokonya, peternakannya, tokonya, alamatnya di mana? Toko usaha Jaya Tani di Toko usaha Jaya Tani. Ya, di Babelan. Di Babelan. Alamatnya jalan apa? Jalan Raya Babelan di depan Kecamatan Babelan. Di Jalan Raya Babelan depan kantor Kecamatan Babelan. Coba gimana ketemunya ilmu RDAY? Omsetnya tadinya berapa? Setelah meraktekin ada peningkatan berapa? Coba tepuk tangan dulu dong. Praktekin ya, praktekin. Yuk. Saya pertama tahunya dikasih tahu sama Ibu Watiah, teman saya. Ikut gak dia? Ada ikut. Oh ada. Saya pertamanya nggak gubris ya, nggak Halloween, kayak nggak percaya karena dilihat ditonton, kok gitu ya, aneh gitu. Tapi lama-lama saya lihat, saya intip-intip, Mansud man. senang gitu saya itu. Terus saya nonton lagi dan nonton lagi. Akhirnya saya jadi bucin. Saya nonton terus, ngumpet-ngumpet Ya, boleh. kamar sendiri karena takut sama kedengaran sama suami dan anak. Sambil pelan-pelan saya praktekin ilmu RDAY, cawik-cawik dan bangun malam. Dan alhamdulillah di hari itu saya omsetnya langsung naik. Ada yang bayar hutang tiba-tiba, yang tanpa ditagih ya, yang tidak akan dibayar saya juga udah lupa gitu. Ada yang bayar hutang 50 juta, terus ada yang transfer juga tidak tahu dari mana itu orangnya, setelah 2 minggu baru tahu 34 juta dan lain-lain, banyak sekali tempo hari. Dan omset waktu itu langsung naik, alhamdulillah. Kasih bocoran, omsetnya naik jadi berapa tuh setelah meraktek ilmu RDAY pada saat itu? Alhamdulillah waktu itu jadi 300 juta. Tepuk tangan dong. Wow. Karena kan Per hari. Karena kan di Per hari, di bukan per pestisida, bulan. kalau musim kemarau agak langka ya kalau mau omset seperti itu. Tapi kalau dibarengkan dengan yang putra saya yang peternakan mungkin jadi lebih ya, lebih. Karena kan sekarang udah dibagi dua, si peternakan sama si pestisida berdua beda. Jadi kalau di total berapa tuh omset per hari? Biar ini pada masuk UGD. Sampai 500 kadang lebih, Pak. Hah? 500 juta sampai 500 juta per hari. Tepuk tangan dong. Wow. Coba Bapak dan Ibu praktekin ilmunya Allah, wasilahnya ilmu RDAY. Apa Bu? yang dipraktekin saya biasa celana dalam terbalik, cawik-cawik, bangun malam, senyum, sholat tahajud, semuanya Iya. saya praktekan semuanya. Jadi banyak kesibukan setiap hari, pagi-pagi ada kesibukan sebelum tidur gitu. Silakan Mbak. Oke, ada nggak yang mau nanya? Pakai mic-nya. Biasanya Pak, saya pengalaman Pak, orang yang nanya biasanya ketularan Pak, hajatnya terkabul. Sayang kan daripada bapak-bapak melongo. Nanya apa bebas, yang penting ibu bapak jadi motivasi. Jangan kalah loh Pak, ibu usianya nggak muda, bisa punya omset 500 juta. Masa bapak-bapak yang masih muda, ibu masih muda, nggak bisa. Umurnya berapa? Lalu Nggak apa-apa. sudah 58 tahun. 58 tahun. Semangat dong. Alhamdulillah. Bapak juga harus begitu juga. Dan sekarang saya sudah tidak di toko lagi karena sudah diwariskan sama putra-putri. Wow. Saya duduk di belakang, jadi kayak 5D, duduk diam duit datang. 5D. Iya. Apa tuh? Duduk diam duit datang. Mau gak? Iya. Dan Alhamdulillah saya sekarang sudah nggak ke toko, hanya untuk paling main ngontrol di belakang layar saja. Semuanya udah di atas namakan putra-putri. Cawik-cawik di depan toko, di depan udang, di depan toko. Kalau yang ini Ini apa, ke muka? Iya, ke muka kita. Ya. Bu, Pak, maaf nih, ibu ini manjur bener alat kelaminnya. Bapak mau minjem nggak? Atau minimal nyewa dah, ngetes dasarnya alat kelamin ibu.
Ini. Bapak bisa bertanya? Ya, boleh nanya. Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arum, tepatnya Rumiani ya. Nama saya dari Tanjolaya. Arum dari Tenjolaya, Ya. Bogor. Wilayah sini setengah jam ke sini. Oke. Ya, saya mau tanya Bu, tadi kan ibu yang sebelah ya bilang berapa hari gitu celananya nggak ganti. Iya. Apakah itu pakai free pembalut yang tipis itu atau hanya celana itu Saya aja? enggak pakai. Enggak Toh, pakai itu free. aja. Terus Enggak bau sih, Bu. nah cawik-cawik itu sendiri yang saya nggak mengerti gamblangnya itu cawik-cawik itu apa gitu Mas? Celana dalam direndam pakai air. Cawik-cawik bahasa Jawa, ini orang Jawa Barat. Ya. Apa tuh kalau cawik-cawik Jawa Barat? Ciprat-ciprat. Oh, dikepret. Ya. Oh itu. Ciprat-ciprat. Maklumlah ya, namanya juga Indonesia Raya. Saya Yang di kepret-kepret itu berarti rendeman air yang aja. Air celana dalam. yang sudah dipakai direndam, Iya. airnya diambil, Iya. baru dicawik-cawik. Saya dalamnya diambil dulu, kalau nggak diambil takutnya pas nyempret-nyempret. Loncat. 1 jam, nggak bisa semalaman kayak gitu nggak Saya usah. lakukan itu jam 5 habis setelah sholat subuh. Jadi ngelakuin ini jam 5 habis sholat subuh. Karena kalau siang kan malu datang Kalau karyawan. siang malu, banyak karyawan. Iya betul Ibu. Karyawan Nah itu saya yang banyak, iya. yang lebih gampangnya kan, maksudnya saya ingin kayak kita Bu ituin salawat aja kayak takut orang berpikir gimana gitu. Enggak, saya sekarang udah nggak Tapi takut dan nggak malu. bisa dilakukan subuh. Dia dulu takut dan malu, sekarang sudah tidak takut dan tidak malu. Kenapa? Karena duit nggak ada saudaranya. Ya betul. Bu, duit nggak ada saudaranya. Duit nggak ada saudaranya. Biasanya duit saudara deket doang, kesana jauh. Dulu saya subuh-subuh dilakukan jam 5. Sekarang seperti enggak, jam setengah 7, jam 7. Adakah sambil doa-doa atau apa itu sholawatan? Ada doanya, toko rame omset naik, toko rame. Doanya tuh bukan doanya Pak Kiai, kan gurunya SD Impres. Doanya itu Toko toko rame, rame. toko rame, Toko rame. omset naik, omset naik. Ya. Gitu. Terima Jangan kasih Ibu berpikir ilmunya ya. doa-doa Semoga apa gitu. tertular ke saya. Amin. Saya punya Makanya biasanya yang nanya pasti ketularan, Amin. pasti tuh. Udah ini nggak murah loh bos. Iya. Gue baru ngomong, saya Pak Haji yang tadi diomongin Pak Haji, saya Bu Haji Tati tuh Saya langsung sering udah. diomongin sama Pak Haji. Oh, sering? Iya. Pantesan. Saya pengen kesini karena saya kan pangeran saya udah rada usia, jadi ngeninggalinya saya. Oh iya. Jadi saya tadi ngucap dia datang nggak murah bos. Bonusnya ntar pasti saya kasih centong. Amin, alhamdulillah. Bonusnya pasti saya kasih duit buat manggil duit. Alhamdulillah. Saya kalau kasih duit bisa manggilin miliaran bos. Alhamdulillah. Contohnya Haji Marco. Alhamdulillah. Gimana mau orang gak ada prestasi? Prestasi dulu. Minimal prestasinya yang saya angkat topi. Angkat celana. Ya, melorot. Bisa gak ibu coba bikin prestasinya, meraktekin ilmu RDAY secara sembunyi-sembunyi, karena pasangan hidup kita nggak sefrekuensi sama kita. Nah, ibu ini meraktekin ilmu RDAY dan nonton YouTube-nya RDAY, ngumpet-ngumpet. Ya, saya sembunyi-sembunyi. Coba. Saya nonton. Agak maju dikit sini, biar coba gimana? Saya Praktek. nonton YouTube-nya sembunyi di kamar kosong karena takut kedengeran suami dan anak dan ART pegawai kan banyak di rumah. Jadi saya sembunyi-sembunyi kalau nonton. Lama-lama saya pakai headset, sekarang udah tahu ada akalnya. Jadi bebas kapan saja. Udah tahu punya headset ya. Terus si suami saya udah
ikutan Pak Haji, ikut bangun malam. Sekarang? Udah, terus ikut sana dalamnya dikasih topi, gitu. Alhamdulillah suami saya udah. Kalau anak-anak baru di camah aja. Alhamdulillah udah lebih baik. Saya secara kekeluargaan udah lebih baik. Anak-anak sudah lebih baik semua. Itu yang saya rasakan. Awal-awalnya kalau mau dengerin YouTube saya ngumpet-ngumpet. Iya, ngumpet-ngumpet. Iya betul. Iya betul. Saya ngumpet-ngumpet. Bahkan kalau ada orang saya kecilin karena waktu itu saya belum kenal headset ya. Jadi kalau ada orang saya kecilin. Sekarang udah kenal headset. Jadi kapan aja di mana aja saya bebas dengerin YouTube Pak Haji. Dan saya terus-terusan gitu ya. 24 jam dengerin YouTube Pak Haji sampai sekarang. Alhamdulillah. Itu sana dalam terbalik sampai sekarang, bangun malam terus-terusan sholat qobliyah badiah terus sampai sekarang. Alhamdulillah semuanya yang saya tahu saya jalankan. Perjuangan Pak, perjuangan Bu, ilmu RDAY sampai diterima di pelosok, dalam arti kata pasangan suami istri, nggak semudah itu Bu. Banyak orang lihat ilmu RDAY sebelah mata. Apalah ilmu RDAY itu. Tapi setelah meraktekin, ibu jangan atau bapak jangan khawatir. Ini contohnya. Di awalnya suami saya juga ngenyek banget. Sekarang alhamdulillah dia udah ngelaksanakin, udah ikut bangun malam, udah ikut semuanya. Luar biasa kan? Centongin juga. Jadi kalau bapak dan ibu bisa hadir suami istri, banyak-banyak bersyukur, tinggal jalanin bareng. Kayak bapak nggak sepaham istrinya, udah biarin Pak, karena ini juga dulu suaminya seperti itu. Tapi hari ini dia bisa nyiptain bahasanya keharmonisan rumah tangga. Apa sih Ji ilmu RDAY? Kok kita bisa harmonis? Karena ilmu RDAY 3: cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Jadi walaupun ini nggak sepaham sama suaminya, saya bilang sama ibu, Bu, cinta kasih ya Bu. Walaupun suaminya nggak cocok dengan ilmu saya, ibu tetap cinta sama dia. Jangan nggak cinta. Kan kita juga baru kenal. Ibu lebih lama sama suami dibandingin sama ilmu RDAY. Jadi ibu tetap cinta. Nanti Tuhan akan kasih. Kedua, terima kasih. Apa tuh terima kasih? Terima suaminya apa adanya. Jangan ibu langsung berdebat ilmu RDAY, karena ilmu RDAY nggak bisa didebatin. Jadi ibu harus terima. Apa kata dia ngomong? Terima, iya, iya, iya. Nanti Allah akan kasih ridho. Terakhir, kasih sayang. Ibu kasih dia, kasih. Nanti Allah akan, ibu sayangi dia, nanti Allah akan kasih ridho. Jadi walaupun dia apaan tuh RDAY, tetap ibu sayang. Enggak, itu mah tadi pas ada lucu-lucu, tetap dipeluk. Sambil dipeluk jangan lupa. Iya, jadi ilmunya 3 ilmu RDAY: cinta kasih, terima kasih, kasih sayang. Dan ilmu ini tidak ada dimanapun. Ya di sini, ibu datang ke kiai juga nggak ada, ke ustadz nggak ada. Nah, terakhir ya, banyak orang pada nanya, Ji, kenapa kok anak yatim tidak nginep di sini? Nggak bisa. Anak yatim itu jangan diputus tali silaturahminya sama ibunya. Saya nggak setuju tuh misalkan ada panti, ibunya di mana, anaknya di mana. Ya janganlah. Yang ngerawat anak ya ibu, yang ngerawat ibu ya anak. Ini enggak. Ibunya di mana, anaknya ditaruh di sini. Seperti anak ayam negeri. Anak ayam negeri kan nggak ada induknya kan. Coba ibu lihat di kandang ada anak ayam negeri, coba ibu takutin pakai motor, weng, itu pada mati. Tapi anak ayam kampung, kalau ada kaget dia langsung ngumpet di ketek emaknya. Nah, jadi emaknya kalau anak yatim kesini dianterin.
nganterin anak yatim kurung. Bonusnya apa? Bapak kan nanti bisa ngelihat ibu-ibu yatim. Itu makanya yang manjur, Bapak kalau mau usap kepala anak yatim kurung, cium kening ibu yatim kurung. Bonus menang banyak. Boleh lah. Justru ibu-ibu kan kalau yang lagi netain anak yatim kurung kan kadang nih Pak cium, Pak cium. Kan yatim kurung masih orok, masih kecil-kecil. Besok lihat dah siang-siang. Masih kecil-kecil lucu-lucu, masih pada netek. Makanya kan kadang ngomong. Nen. Bapak jangan berdiri. Benang banyak. Pak Haji, saya sempat mandiin juga suami saya. Mandiin suaminya. Coba tepuk tangan dong, luar biasa. Coba ilmu RDA apa? Coba praktekin. Alhamdulillah saya mandiin suami saya udah beberapa kali. Kenapa dimandiin? Gak apa-apa, saya sayang sama papa. Jadi mandiin. Istri yang mandiin suaminya rutin tiap hari selama 99 hari, rutin terus. Saldonya tidak pernah di bawah 1 miliar. Kerja sama aja Pak, Bapak dimandiin mau. Nanti kan saldo istri di bawah 1 miliar gak pernah. Nanti Bapak dikasih sama ibu gitu. Mau gak Bapak dimandiin sama istri? Mau. Waktunya bebas. Boleh tengah hari bolong di teres. Apa? Suami yang suka mandiin istri biasanya pernikahannya pendek. Paling lama setahun 2 bulan. Pisah cerai. Nggak bisa. Kan ridhonya Allah, ridhonya suami. Masa suami mandiin istri? Nggak boleh. Biasanya perempuan yang minta mandiin sama suaminya perempuan egois. Sakit gimana Pak kalau istri? Hah? Sakit istrinya. Panggil orang suruh mandiin bayar, nggak elok lah, nggak boleh. Kedua, kalau mandiin suami istri nggak boleh telanjang bulat. Soalnya kalau telanjang bulat tadi yang manjur saldonya nggak pernah 1 miliar. Kalau istri mandiin suami, istrinya pakai daster.